Semenjak perilisan trailernya, gue cukup menantikan film ini bagaimana cerita yang akan ditawarkan. Dalam satu film ini memiliki 5 cerita dari 5 sutradara yang berbeda. Namun menurut gue memiliki satu tema cerita yang sama, yaitu kehidupan di masa pandemi. Dan kelima sutradara itu adalah Dian Sastrowardoyo, Jason Iskandar, Iva Isfansyah, Aco Tenri, dan Siddhartha Tata. Di mana mereka membuat film pendek yang tergabung dalam satu judul bernama Quarantine Tales yang diproduksi oleh Best Entertainment. Nontonnya di bioskoponline.com dengan biaya tiket 10.000 doang, jadi please jangan nonton yang bajakan. Karena pada film ini memiliki 5 cerita yang berbeda, gua akan mengulas satu persatu ceritanya. Cerita pertama disutradarai oleh Dian Sastrowardoyo dengan judul Naugat. Menceritakan tentang drama 3 kakak beradik yang sulit bertemu karena sibuk satu sama lain dan akhirnya hingga pandemi melanda, mereka tetap saja tak bisa berjumpa. Hanya berbincang melalui video call saja. Ceritanya sangat relate dengan di masa sekarang, kita pasti ingin bertemu dengan teman atau saudara yang jauh. Video call lah yang menjadi sarana sebagai penghubungnya. Akting ketiga pemain Marissa Anita, Faradina Mufti Para, dan Adi Nia Wirasti cukup membuat gua tertegun dengan cara salah satu pemain mengekspresikan si karakter dengan sebuah emosi yang disampaikan dengan begitu baiknya. Cerita kedua disutradarai oleh Jason Iskandar dengan judul Prankster. Seperti yang kita sudah tahu kalau konten-konten di YouTube beberapa waktu terakhir sangat banyak yang melakukan prank. Dan di masa pandemi ini juga cukup banyak YouTuber yang melakukan live streaming karena tidak bisa membuat konten di luar. Contohnya saja YouTuber vlog dan prank. Inilah yang diangkat oleh Jason Iskandar dengan melihat fenomena yang ada. Dan Prankster ini adalah salah satu cerita favorit gua. Karena gua sama sekali gak expect dengan ceritanya yang ternyata begitu mengejutkan gua. Building ceritanya apik, gak terlalu diburu-buru. Salah satu hal yang ingin disampaikan dalam film ini mungkin adalah berhati-hati dalam mengerjai seseorang. Cerita ketiga disutradarai oleh Iva Isfansyah dengan judul Cookbook. Menceritakan tentang seorang chef yang menulis buku masakan. Mungkin karena restorannya tutup akibat pandemi, jadi ia memutuskan untuk menulis buku. Sebenarnya gua agak sedikit miss dengan ceritanya di bagian pertengahan hingga akhir. Premisnya jadi kurang bisa gua tangkap dengan baik. But overall, cerita ini sebenarnya cukup menarik dengan emosi yang pecah ketika akhir cerita. Dan mungkin penutup cerita Cookbook ini diputuskan sendiri oleh penontonnya untuk memilih ending yang seperti apa. Cerita keempat disutradarai oleh Aco Tenri dengan judul Happy Girls Don't Cry. Ceritanya simple, menceritakan tentang seorang wanita yang ingin menang giveaway, udah gitu aja. Namun setelah menang malah menimbulkan masalah baru yang kemudian menjadi rumit. Dan cerita ini favorit gua juga. Bisa dibilang dari kelima cerita, ini adalah best story-nya menurut gua. Di cerita ini, emosi penontonnya dicampur aduk yang dalam sekejap bisa berubah. Dari senang bisa menjadi sedih, dari marah bisa menjadi tertawa. Yang gua nggak habis pikir dalam 1 menit, gua sebagai penonton dapat 3 emosi yang berbeda. Jika bicara genre, Happy Girls Don't Cry ini adalah yang paling lengkap. Drama keluarga ada, komedi ada, dan bisa dibilang thriller pun ada. Meskipun gak seram namun cukup mengerikan menurut gua. Building ceritanya gua suka banget. Dimulai dengan cerita yang begitu mendalam, kemudian muncul akar permasalahan yang diakhiri dengan jenaka namun cerdas menurut gua. Dan cerita terakhir disutradarai oleh Siddhartha Tata dengan judul The Protocol. Menceritakan tentang seseorang yang tiba-tiba meninggal kemungkinan karena COVID-19. Film ini mengusung cerita komedi dan sedikit kesan horor. Sisi jenakanya adalah ketika seseorang temannya ini ingin memindahkan mayat temannya. Meskipun komedinya ringan namun cukup menghibur. Dan di film The Protocol ini sinematografinya bagus dengan color grading yang sama baiknya pula. Namun gua kurang suka dengan cerita dan premis film ini. Meski begitu komedinya sudah cukup baik dan gua terhibur dengan tontonan ini. Entah mereka berdua itu sebenarnya penjahat atau siapa, tapi kemungkinan diangkatnya cerita ini adalah sempat ada kontroversi dengan dibebaskannya napi karena alasan pandemi. Sampai di sini dulu review ringkas mengenai film Quarantine Tales. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertaubat. Stres, Pak? Makanya cari istri. Lebih gua gak punya TV aja.